Pemirsa, pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya berakhir ricuh. Laga yang dimenangkan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang membuat supporter Aremania merangsek masuk pasca pertandingan. Ribuan supporter Aremania merangsek masuk ke area dalam lapangan pertandingan. Mereka langsung mengejar para pemain. Tampak pemain Persebaya langsung meninggalkan lapangan dan stadion seusai pertandingan menggunakan 4 mobil Barakuda. Sementara beberapa pemain Arema FC yang masih di lapangan lantas diserbu pemain. Beberapa petugas keamanan dibuat kewalahan karena kalah jumlah dari ribuan Aremania. Petugas pun mengeluarkan gas air mata di dalam lapangan sehingga membuat banyak supporter bertumbangan. Para supporter ini tak sadarkan diri sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Supporter juga merusak mobil K9 di dalam stadion. Sementara atas kekalahan ini pelatih Arema Javier Rocha mengaku bertanggung jawab. Ia siap dipecat karena kekalahan 2-3 atas Bajul Ijo. Memang sakit, kecewa. Dan tanggung jawab tetap saya. Saya sudah bilang, sudah bicara dengan manajemen, saya siap dievaluasi, siap dipecat hari ini pun dengan kekalahan seperti ini. Pemain sudah maksimal, kita tidak bisa meraih kemenangan, kita minta maaf, saya minta maaf dari dalam hati sesungguh-sungguhnya untuk Arema dan Aremania. Hingga kini belum diketahui pasti jumlah korban akibat insiden ini. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. 129 korban meninggal dunia akibat insiden kericuhan usai laga Arema versus Persebaya Sabtu malam. 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian yang bertugas. Dari 127 korban, 34 diantaranya meninggal dunia saat di dalam stadion. Sementara sisanya meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari 127 korban meninggal, 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan. Insiden ini dipicu dari kekecewaan Aremania atas kekalahan tim kebanggaannya dengan Persebaya hingga membuat sejumlah supporter masuk ke lapangan. Supporter yang merangsek kemudian dihadang oleh petugas. Karena banyaknya massa hingga mengancam para pemain, pihak kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata ke arah tribun pintu 10 dan 12. Supporter yang berada di tribun tersebut akhirnya kocar-kacir akibat tembakan gas air mata tersebut. Diduga terinjak-injak dan berdesakan sehingga sesak nafas serta kekurangan oksigen, hingga mengakibatkan ratusan Aremania harus mendapatkan perawatan. Hingga kini 180 korban masih dirawat di 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan. Kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang ada dari Surabaya. Sebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk brimob, mobil tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Dari data kepolisian, 13 kendaraan rusak dan terbakar. 10 diantaranya merupakan kendaraan dinas milik kepolisian. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Sejumlah keluarga masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Seperti salah satu keluarga yang akhirnya berhasil menemukan anggota keluarganya di kamar jenazah RSUD Kanjuruhan. Wahyu Iqbal Firmansyah dan Faiz Hamami akhirnya menemukan keberadaan jenazah Lutfia Damayati, supporter Arema yang meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Wahyu memastikan jenazah wanita di kamar jenazah adalah Lutfiah Damayati, kerabatnya yang menyaksikan pertandingan Arema versus Persebaya. Namun hingga Minggu pagi keberadaan jenazah Lia belum diketahui, meski Wahyu dan Fahmi telah berkeliling di sejumlah rumah sakit. Ironisnya, jenazah Lutfia Damayanti akhirnya ditemukan di salah satu rumah sakit setelah Wahyu dan Faiz mencari di kamar jenazah. Saya udah mencari ke Wafa Husada, nggak ada, ke RSSA nggak ada, langsung ke Stadion Kanjuruhan itu meninggal. Alhamdulillah semua nggak ada yang luka-luka, alhamdulillah normal. Hingga Minggu siang, jumlah korban meninggal di kamar jenazah Rumah Sakit Kanjuruhan sebanyak 18 jenazah. 3 diantaranya belum bisa diidentifikasi. Sementara korban luka berat, sedang, dan ringan sebanyak 91 orang yang masih dalam perawatan. Dari Kabupaten Malang, Edi Rianjoyo dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Salah satu korban kerusuhan pada pertandingan Arema melawan Persebaya mengungkapkan kronologis yang menewaskan 129 lebih supporter Arema. Kepanikan terjadi saat gas air mata dilepaskan ke arah penonton yang berada di tribun. Dan berikut kesaksian korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Di luar dugaan, Pak. Di luar dugaan ya? Iya, di luar dugaan. Kejadian ini sama persis kayak kejadian waktu tahun lalu. Oke. Waktu lawan Persib Bandung sama, Pak, kejadian. Oke. Mas Jayan, waktu itu waktu kejadian di mana posisinya? Di dalam. Di dalam, Iya. di tribun atas ya? Tribun atas papan skor. Ada yang terinjak, ada yang terjatuh, ada yang terbunuh juga, Ya. ada yang terinjak. Paniknya itu diawali dari apa, Mas? Gas air mata, Pak. Oh, gas air mata. Iya. Kenapa Mas nembak gas air mata? Karena ada pihak supporter yang merangsek masuk Stadion. untuk mengejar pemain kita karena ingin menjadi lebih baik. Dari hasil pemeriksaan, penyebab meninggalnya para supporter Arema dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang karena kekurangan oksigen dan terinjak-injak. Dan berikut pernyataan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Bobi Prabowo. Puluhan korban ini mayoritas yang dialami luka di bagian mana? Lukanya itu ada luka trauma. Nah, trauma ini akibat paling banyak yang saya lihat adalah terinjak-injak. Karena massa ya terinjak, kemudian terinjak-injak, kemudian ada karena kecukupan oksigennya kurang. Jadi karena banyaknya massa ini hipoksia, namanya kurang oksigen. Kemudian juga yang menambah berat juga ini gas air mata. Nah, gas air mata ini membuat ada beberapa pasien dia ringan karena iritasi mata. Itu masih bisa lari dan dia ringan istilahnya. Kemudian ditambah lagi yang kalau terjebak dengan asap yang banyak itu sesak. Jadi bisa dikatakan mengalami gagal nafas nih? Jadi mengalami sesak nafas. Ya, sesak nafas. Terus kemudian kami berikan oksigenasi di rumah sakit. Kalau korban meninggal mayoritas luka sama dengan Jadi lukanya itu kalau kami lihat itu sepertinya itu antara trauma, hipoksia, kemudian kena asap. Gitu. Jadi luka-luka benda tajam kan. Dan pemirsa, kita akan update situasi terkini di Malang, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Saif Hajarani di Polres Malang. Selamat siang, Saif. Baik, Saif, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Davi, olah TKP telah dilakukan oleh tim identifikasi dan forensik Polres Malang di Stadion Kanjuruhan tadi siang. Namun sayangnya olah TKP dilakukan secara tertutup sehingga awak media belum mengetahui hasilnya.
Sementara itu sejumlah kendaraan yang menjadi korban kericuan kemarin sampai saat ini masih tergeletak di Stadion Kanjuruhan. Sementara dijadwalkan Kapolri akan melakukan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang nanti sore. Kendaraan yang rusak akibat kericuhan yang terjadi tadi malam belum dievakuasi? Ya, untuk kendaraan yang berada di dalam Stadion Kanjuruhan, yaitu kendaraan K9, itu belum dievakuasi, dan 3 kendaraan yang berada di luar Stadion Kanjuruhan, yaitu truk Brimob dan 2 kendaraan mobil dinas terpantau belum dievakuasi. Davi. Baik, Saif, kita mendapatkan informasi ada 2 orang korban meninggal dunia dari anggota kepolisian. Apakah saat ini sudah ada informasi dari Polres Semarang terkait anggota kepolisian yang mengalami luka-luka akibat kejadian semalam? Kalau terkait adanya 2 korban meninggal dari pihak kepolisian, memang sudah ada klarifikasi dari Kapolda sendiri kemarin tadi subuh yang sudah melakukan klarifikasi adanya 2 petugas kepolisian yang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan saat melakukan pengamanan. Baik, kalau untuk anggota kepolisian yang mengalami luka akibat kejadian semalam, apakah sudah ada informasi? Sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait hal itu, tapi. Baik, Saif, apakah saat ini sudah ada orang-orang yang mungkin diperiksa dan dimintai keterangan terkait kejadian semalam di kantor Polres Malang? Kalau di kantor Polres Malang sendiri, Davi, sampai saat ini belum ada proses pemeriksaan saksi ataupun lainnya, hanya olah TKP yang dilakukan oleh tim identifikasi dan forensik Polres Malang tadi siang, Davi. Baik, Saif, ada informasi bahwa hingga saat ini penonton masih ada yang hilang, kemudian keluarganya juga masih mencari. Apakah ada posko informasi yang bisa didatangi oleh anggota keluarganya yang masih hilang ini? Ya, di keluarga sendiri yang mengalami hilang pada saat kericuan ini bisa menelpon krisis center yang disediakan oleh Pemkab Malang juga. Oke, kalau untuk korban meninggal dunia, apakah seluruhnya sudah berhasil diidentifikasi dan apakah sudah ada yang diambil oleh pihak keluarganya, Saif? Ya, menurut Menko PMK Muhadjir Effendi yang terakhir tadi bahwa sampai saat ini 130 korban meninggal dunia, data terbaru dari Muhadjir Effendi, dan 19 belum teridentifikasi dan saat ini masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. David. Baik, Saif, rencananya Kapolri juga akan datang langsung ke Malang. Apakah ada informasi agenda apa saja yang nantinya akan dijalani oleh Kapolri dan jajarannya di sana? Untuk agenda sendiri kemungkinan akan meninjau langsung Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, kemudian akan bergeser ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. David. Baik, berarti kalau saat ini apa yang menjadi fokus kepolisian pasca olah TKP dilakukan, apalagi selanjutnya menjadi fokus untuk dilakukan? Untuk hal itu kami masih belum bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian Polres Malang, David. Baik, terima kasih. Saif Hajarani melaporkan langsung dari Polres Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.